Orang itu langsung gituin pantat aku, jadi aku ketokok. Berpakaian kemeja, ya. Kemeja ukuran berapa nih kemeja? Dulu kan DJ begini ya? Iya, kalau sekarang gini. Soalnya informasi yang mengatakan DJ Sandra pernah menikah sampai dengan 9 kali. Beberapa orang ya, termasuk aparat, anggota DPR pernah. Wow. Sempet mau ditembak juga pernah. Itu posisi aku nggak pakai baju. Dan istri sahnya datang. Masih. Ya ketawa ya kenceng tergocap-gocap ya. Selamat datang di program terbaru dari Alifa Media, persembahan terbaru yang bikin kamu pasti tertawa karena ini lucu dan juga kamu akan menangis karena ini haru. Di Bitok, bicara sampai mentok. Yeay! Kan? Bapak-bapak udah mentok duluan ya? Udah mentok duluan. Emang kalau mentok tuh kerasa ya? Kangen ya Bang Mundu ya. Kangen apa? Enggak, ini jadi Bitok itu kan kita akan membicarakan hal-hal sampai ke akar-akarnya, sampai mentok banget tuh. Jadi artinya udah nggak ada lagi yang perlu kita bicarakan, kita tutup acara hari ini gitu. Makanya di Bitok bicara sampai mentok, tok. Nah, hari ini gue mau ngomongin tentang sebuah profesi yang dulu hanya dilakukan oleh seorang pria. Tapi kini ini menjadi idaman dan impian para wanita untuk berprofesi sebagai seorang apa? Kira-kira apa tebak? Kalau saya menghadirkan seorang wanita, ya, yang sosoknya seperti ini, berpakaian kemeja, ya, kemeja ukuran berapa nih kemeja? Beda ukuran. Ya. Kayaknya ukurannya ya kamu ukur sendiri lah ya. Kalau saya ngukur ntar nggak jadi ngukur jadinya, ngekor jadi gitu ya. Dengan sosok wanita yang sebelah kanan saya ini, kira-kira profesinya apa? Ya, betul sekali. Belum Bang, belum. Kan belum tanya. Kita kan lagi rekaman. Ya, dia adalah Sandra Dewi. Sandra Queen. Sandra Queen. Ya, jadi Sandra Queen ini adalah seorang wanita yang berprofesi sebagai DJ. disc jockey terkenal dong. Jadi kita mau ngobrol gini, Sandra. Dulu kan DJ itu hanya dikuasai oleh para laki-laki kan. Terus sejak kapan sih DJ itu kemudian berkembang menjadi banyak DJ wanita yang akhirnya nih malah bahkan kepiawaiannya mengalahkan DJ pria. Kapan sih Sandra yang Sandra tahu tuh? Kapan mulai ramai tuh DJ wanita tuh? Tahun berapa tuh? Sebenarnya dari dulu udah ada DJ perempuan. Siapa yang menjadi influencer Sandra DJ perempuan tahun dulu? Dulu nggak ada sih, cuman keinginan diri sendiri, mencintai diri sendiri. Self-service ya. Nggak, tapi Sandra tahu zaman dulu ada DJ perempuan. Memang ada, cuman Siapa aku nggak yang Sandra tahu. kenal? Yang jelas dia orang luar negeri. Iya, maksudnya aku nggak tahu namanya. Luar angkasa ya, luar negeri lah. Kalau Indonesia nggak ada. Indonesia aku kenalnya Rizzy sih ya, DJ Rizzy. Cewek tuh dia? Cewek. Rizzy? Iya, bukan Rizzy? Makassar. Rizzy dong. Oh, Rizzy? Iya. Tahun berapa dia mulai nge-DJ? 2010 aku udah kenal dia, udah jadi DJ. 2010 ya? Nah, Sandra sendiri jadi DJ tahun? 2015. 2015, berarti kurang lebih udah hampir sekarang 2025, berarti 2025 dia 15, berarti 2015 ya? Iya. Berarti sudah hampir kurang lebih lah ya? Lebih lah. 10 tahun Sandra udah Kurang lebih ya. menjadi seorang DJ. Jadi kalau Sandra pakai nama DJ, ada teman aku namanya Anda. Dia seorang wanita juga, nama panggilnya Anda. Dan depannya DJ, dia pakai Janda. Itu nggak apa-apa. Gak apa-apa, bebas Bang. Itu bahaya. Maksudnya kalau sampai salah nama, ada teman aku panggilan lucunya namanya Embut, hai Embut gitu kan. Ada juga teman aku namanya DJ Juminten gitu. Itu Iya. banyak. Kalau Embut kayaknya takutnya meleset ke yang lain deh. Iya kayak, hai DJ, kita sambut DJ Embut gitu kan. Kamu udah tiap saya DJ. Gimana?
Coba. Depannya kasih kayak kata lagi dong, jadi kan bagus. Antar Itu jemput, Bang. Oh iya, itu aja ya. Iya. Nah, menjadi seorang DJ wanita pasti sempat diremehkan dong ya. Karena kita tahu bahwa menjadi seorang DJ itu kan nggak mudah. Bener. Benar-benar harus menguasai musik, kemudian timing yang pas, cara memainkan alat-alat disc jockey-nya itu juga harus pas. Nah, Sandra sendiri ngerasa Sandra tuh bisa jadi DJ karena memang kemampuan atau memang karena kamu seorang wanita? Kemampuan mungkin ya, karena kan sekolah dulu. Oh, dulu sempat sekolah di... Ada sekolahnya kan Bang Bedu. Jadi Sekolah DJ apa namanya dulu BDJS, Bandung DJ School. Oh, Bandung DJ School, oke. Dulu Berapa sama lama? sekarang itu beda. Kalau dulu itu kan kita benar-benar pakai otak ya. Kalau sekarang DJ sekarang sama dulu, Kalau dulu kan beda DJ, banget. dulu kan DJ begini ya. Iya, kalau sekarang gini. Gue nanya serius nih. Terus ada gua, Iya, bener, serius. ada acara esek-esek nih. Ini acara bener nih. Kan mah sampai mentok. Oh iya, Bang. nggak bisa seretak ya. Jadi bener, dulu memang bener-bener kalian ya, skill ya. Iya, dulu skill. Sekarang tuh enggak. Jadi, misal contoh buruknya aja nih. Dulu itu harga DJ mahal ya. Sekarang DJ itu sangat murah karena bukan DJ-nya yang dijual. Kalau sekarang, dirinya yang dijual gitu. Oh, jadi DJ itu dijual diri. Dijualan diri. Bukan disc jockey, bukan. Oke. Nggak, kenapa kamu, ini kata-kata ini mohon maaf ya. Ini keluar dari kamu seorang wanita yang juga sekaligus DJ. Artinya kamu bisa mempertanggungjawabkan ini. Bisa dong, karena emang banyak kejadian di aku sendiri gitu ya. Kayak beberapa owner gitu suka nawar-nawar. Aku sempat mikir tuh kayak nasi Owner padang. klubnya, owner Iya. klubnya ya? Maksudnya Iya. owner yang pemilik klub ini? Pemilik klub. Kebanyakan pemilik klub. Maaf, ditawar dalam bentuk seperti apa deh? Tidur bareng. Oh ya? Tolong deh, kamu berhenti acara di sini. Karena aku orangnya gampang tidur. Takutnya kita lagi ngobrol, aku tidur, kamu bilang, wah gue pernah tidur sama Bedu nih, gitu. Gak apa-apa ya, Bang Bedu kan udah ada legalitas kan. Ya, sis, bagaimana cara dia tuh menawarkan tidur bareng seperti apa? Sopankah, terselubungkah, atau to the point? Banyak yang to the point. Langsung? Tapi kadang ada juga yang kayak pura-pura nyokokin, mabok, nanti dibawa ke mobilnya gitu. Itu banyak banget. Maaf, pernah kamu alami hal seperti itu? Pernah waktu di daerah Palembang ke sana, itu Di- aku baru Palembang. Oh, ya, oke. daerah ada satu klub yang aku nggak bisa sebutin Iya, nama nanti klubnya takutnya ya. kamu dituntut lah. Iya, Ya. itu ownernya sendiri malah. Jadi aku baru turun dari pesawat, aku Dijemput baru sampai sama hotel. Awalnya dijemput sama supir, tapi di tengah jalan aku diturunin, dijemputnya tukeran Pakai mobil sama dia. owner. Oke. Sampai di villa, itu owner dari mulai aku datang sampai aku mau perform, banyak banget dramanya. Maksudnya apa tuh Gimana sepertinya? caranya kayak 3 jam sebelum perform dia kayak duduk stay gitu loh Kak di dalam hotel. Kan itu ada kayak ruang tamunya, Kamu ada nggak kamarnya. Rizky kasih bertanya, ngapain Pak di sini? Sudah, nggak apa-apa kamu kalau mau istirahat aja. Saya tunggu di sini. Kita kan risih ya, karena kayak anggapan Dan dia sudah mungkin memperkenalkan diri sebagai pemilik klubnya yang bakal kamu tampil. mungkin sebelumnya ada DJ mungkin yang kayak gituin, jadi semua DJ disamaratain gitu Oke, Bang terus? Dudu. Akhirnya aku minta tolong sama salah satu owner klub di Palembang, itu ditolongin. Artinya kamu belum sempat kejadian lah ya. Belum sempat sampai kamu belum sempat ditidurin. Belum, Baru didiriin dulu gitu kan. Belum sempat ditidurin. baru dipandang-pandang. Iya, iya, oke. Artinya kamu selamat lah deh hal seperti itu. Udah sering banget lah. Sering banget ya. Nah, kalau sampai kira-kira mengancam keamanan, keselamatan jiwa, kamu juga sudah pernah? Udah, waktu itu sempet mau ditembak juga pernah. Tembak pakai pistol beneran? Iya, dia udah bawa pistolnya itu di samping Karena dada. dia nolak kamu? Karena aku nolak dia Iya, karena kembali. karena kamu nolak dia maksudnya. Iya, karena kamu nolak dia. Iya, tapi akhirnya dipulangin. Itu sempet. Ternyata memang DJ seorang DJ ya mengerikan juga ya. Iya. Tapi emang kalau boleh tahu, kamu sebelum ber-DJ apa sih kamu tadinya? Penyanyi kah atau Aku enggak. ibu rumah tangga atau wanita rumahan? Wanita rumahan kayaknya ya. Wanita rumahan. Iya, aku dulu lulusan pesantren. Sebelumnya kayaknya udah ada deh. Kamu lulusan pesantren. Pada saat kamu di pesantren sudah segini bentuknya.
Kan takutnya. Ini efek di kompresor, Bang. Bukan, maksudnya kan gimana bisa itu Ustaz ngajarin ngaji, mohon maaf ya. Kalau nggak konsentrasi seperti ini kan. Bener-bener. Pastinya ini sebelumnya kamu nggak seperti ini kan. Ini pasti udah hasil ketak magic kan ini pastinya. Bener-bener. Bener kan? Iya. Biar kaki-kaki nyampuk ya. Oke. Terus kenapa? Kamu kan sadar, kamu dulu berangkat dari seorang santri. Tapi banyak sih teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang dulu santri, jago ngaji, kemudian terjun ke industri hiburan ya. Ada penyanyi dangdut terkenal, ya kan. Terus juga kamu ke DJ juga sekarang kan, menjadi seorang DJ terkenal juga. Nah, untuk berangkat dari seorang santri ke DJ ini ada perjuangan batin nggak sih seperti itu? Oh, bukan batin doang. Aku cerai intinya. Cerai. Cerai. Oh, kamu sudah pernah menikah? Udah punya anak 2. Punya anak 2? Iya. Sama 2, Bang. Kamu punya anak 2? Iya, benar. Nah, perjuangan batin seperti apa nih yang bergejolak dalam hati kamu ketika kamu akhirnya memutuskan untuk terjun di DJ? Apa karena masalah finansial atau kenapa? Karena emang aku nggak mau nerima sepeser pun ya dari ayahnya. Emang ayahnya juga mungkin sinting kali ya. Nggak, Akhirnya aku berusaha kayak aku harus ngidupin ini anak nih, harus ngegedein anak. Dengan 2 anak kamu ini? Iya, dengan 2 anak. Dan itu yang satunya dulu tuh masih, aku minta cerai masih dalam kandungan 4 bulan. Yang kedua, gitu. Oh, berarti kamu ini udah pernikahan yang kedua? Enggak, 1 bapak 2 anak. Banyak amat, Bang Bedu. 2 bapak, mas gimana? Satu Tadi kamu bilang 2 bapak bapak. 2 anak, sorry. Bukan 2 bapak 1 anak? Enggak, Apa 2 bapak 1 enak? enggak. Hah? 1 bapak 2 anak. 1 bapak 2 anak, oke. Dan ini pernikahan kamu yang berapa nih? Yang mana? Yang 1 bapak 2 anak? Yang pertama. Sampai sekarang belum pernah menikah lagi? Belum, kawin mah udah. Ya, berapa kali kawin ya kamu? Bang Bedu berapa kali? Aku baru sekali. Apanya? Kawin apa nikah? Nikah. Kawin. Ya kawin kan di rumah. Kali. Nggak dihitung Bang Bedu kawinnya. Nggak ada papan tulis sama aku. Enggak, menikah artinya yang memang kamu resmi, kamu dinikahi oleh laki-laki. 1 kali. Bener. Soalnya ada informasi yang mengatakan DJ Sandra pernah menikah sampai dengan 9 kali. Itu nikah siri. Nah itu kan kamu masuk ke kamu itu. Beda dong. Kalau nikah siri itu karena emang aku nggak mau pacaran. Jatuhnya kan maksiat ya. Iya. Jadi Karena siri. aku udah di dunia DJ, alkohol aku dosa, buka Iya. aurat aku dosa, Oh, iya, masa dosa mau diborong semua. Ya nggak apa-apa. Janganlah. Kamu ini yang tanggung jawab buat aku. Enggak, tapi Jangan. akhirnya kamu memilih itu ya? Iya, akhirnya aku memilih Sempat buat berpikir, siri. udahlah, aku nikah siri aja untuk menghindari hal-hal buruk ya kan? Ya aku juga sempat terpikir sih untuk seperti itu gitu. Enak gitu Bang. Hah? Enak gitu bener. Mau diajarin nggak? Nah, terus 9 kali itu bagaimana proses menikah dan proses bercerainya? Bisa kasih tahu ke kita nggak ceritain? Kalau dulu kan emang aku dideketin sama beberapa orang ya, termasuk aparat, Nah, sama para pilot, pernah, terus pertama atau kita bahas ya. Sama 9 kali kemarin waktu cukup nih. Sama aparat bagaimana cara pendekatan dan bagaimana udahannya? ketemunya di klub. Oke, di klub. Terus waktu pas bareng, aku bilang kalau mau sama aku maunya dinikahi. Dinikahi. Jadi aku nggak mau pacaran. Kalau misalnya ada istri, aku nggak mau. Dan aparat itu bilangnya, Nggak ada istri. Duda, proses cerai. Datang ke rumah aku ngelamar baik-baik. Tetap ketemu sama orang tua kamu? Ngelamar baik-baik. Oke. Semuanya ngelamar baik-baik. Prosesnya normal ya, ketemu orang Normal, tua ya? iya. Nikah, siri. Nah, Nikah kamu agama. apakah nafkah yang kamu dapatkan hanya nafkah lahir saja, apa nafkah batin saja, atau Lahir lengkap? batin. Lahir batin. Tetap sama. Uang dapat, Iya, enak dapet. anak dapat. Oke, kalau dia nggak ngasih uang, Oh, nggak mungkin. nggak mungkin. Oke. Benar, nggak mungkin. Dan udahannya gimana tuh udahannya? Udahannya pasti kebongkar semua kebohongan sih. Kebongkar. Contoh sama yang aparat itu, ini nggak apa-apa ya, blak-blakan ya. Nggak apa-apa. Kan sampai mentok ya. Posisi Iya. lagi di kamar. Wait, posisi lagi. Kita lagi tidur bareng. Oke. Dan posisi itu aku emang lagi nggak pakai baju. Dan posisinya kamu di atas atau di bawah? Di atas. Terus si Di istrinya atas, datang. lantai 2.
Kamu lagi di lantai 2? Enggak, dia satu lantai. Satu lantai itu, oke. Iya. Posisi kamu lagi di atas? Iya, lagi jemuran di atas. Lagi, gitu. oke. Lagi masang bohlam nih. Itu posisi aku nggak pakai baju. Dan istri sahnya datang. Kok bisa masuk kamar? Gimana ceritanya? Aku juga nggak tahu Bang Bedu. Oh, Kayaknya bawa kuncinya deh. oke. Ini di sebuah rumah atau di sebuah hotel? Di rumah dinasnya. Rumah dinas. Oh ya, kalau rumah dinas mah istri punya kunci cadangan. Iya, karena aku nggak tahu kan. Iya. Dan bodohnya tuh percaya aja karena udah dibawa ke rumah dinas gitu. Iya, iya. Ya itu, ya mungkin dia menganggap diri sedang dinas. Ya mungkin dinas di kasur ya. Kita balik lagi ya. Itu pengalaman menikah kamu ya, 9 kali. Oke lah. Karena kalau kita cerita tentang pengalaman menikah, itu nanti kita bisa punya bab sendiri nih. Kita bisa punya waktu sendiri tentang bagaimana Benar. seorang wanita menikah sendiri sampai 9 kali. Nanti ada ceritanya lagi tuh ya. Kita balik ke masalah DJ kamu nih. Profesi kamu sebagai seorang disc jockey. Disc jockey ya. Joki, Disc joki. jockey. Kan saya jockey. Pertama kali kamu manggung, berapa bayaran yang kamu terima pertama? Tukeran produk. Hah? Iya, Kamu ditukar sama manggung? sama kosmetik. Kamu dapat kosmetik? Pertama kali kamu manggung? Iya. Berapa lama? Apanya? Durasi manggungnya? Oh, 1 jam. Panas ya Bang? Bukan, gua dong. ngomong sama yang 9 kali nikah susah. Larinya ke sana mulu. Gua baru sekali kan gua nggak ngerti apa-apa. Sekali Ya kan? juga gagal ya. Gua sekali juga 15 tahun. Dulu 9 kali cuma setahun. Gak nyampe. Tuh kan, nggak capek lagi. Kan berarti lu sebulan cerai lu. Gila lu berarti kan. Kacau berarti Bang ya. Icip-icip. Ampun dah. Oke, tukar lipstick. Sampai sekarang kamu merasa ini adalah bayaran tertinggi gua. Dia angka berapa? Bayaran tertinggi. Tertinggi berapa? 25. One perform? Iya. How long? 1 jam? 1 hours? 25. Iya. Kalau 15 menit berapa? 15 menit. Wah, itu beda. Itu bisa lebih mahal kalau itu ya? Iya. Beda konsep. Oh, beda konsep. Iya. Beda 15 juta. konsep. Nah, oke. Kalau itu kan tadi kamu sempat cerita pengalaman kamu sempat dilecehkan sama owner-owner ya. Karena merasa milik ya. Kalau sama pengunjungnya sendiri, Wah, banyak. Ada yang dicowel pantatnya. jadi, contoh-contoh kamu lagi manggung gimana coba? Karena kan aku Maaf ya, pakainya aku soal ya. pengunjung nih, aku soal Iya. pengunjung. tapi ini boleh mic ya? Ada Iya, tukang bener. bubur ya? Nggak ada yang mau jadi pengunjung ayo. yang mau digebuk pakai mic gitu. Jadi kan stage DJ itu mungkin Oke. 3 meter dari pengunjung. 3 meter, pengunjung di bawah ya? Iya. Oke. Pada Kamu saat pakai celana itu pakai rok? Pakai rok. Oke. Tapi aku pakai daleman yang short gitu. Oke. Nah, si pengunjung ini gini mulu gitu. Gini mulu gitu. Terus. Kali cengang kali ya sakit leher gitu. Gini terus. Terus udah gitu aku masih mundur. Pas aku namanya flooring kan, kita kan harus Iya, harus kesana kemari ya. Iya benar. Pas aku lagi flooring, orang itu langsung gituin pantat aku. Jadi aku ketok. Iya, itu kerasa banget. Bener-bener mau maaf di toel, Emang ditoel. apa diremes? Ditoel. Mungkin mau ngeremes nggak nyampe kali ya, kukunya kecil gitu. Noel. Dia mau ngeremes mungkin dimensinya lebih Iya. luas gitu kan? Nggak dapet kayaknya. Iya. Karena nggak cukup 1 tangan sih. Iya, harus berapa tangan sih? Habis deh gue akhirnya. Nah, itu berarti termasuk salah satu pengalaman yang tidak enak. Ada nggak pengalaman yang lebih tidak mengenakan lagi di selain di toel? Mungkin diremes, mohon maaf ya. Diremes Enggak sih. atau kayak bener-bener dipegang-pegang gitu maksudnya. Kalau dipegang-pegang kayaknya tarik sana tarik sini gitu ya. Itu dipegang Itu sih tangan. biasa kalau buat aku. Buat Oh, aku. biasa Pegang ya? dong Bang, tarik. Ntar gue yang ketarik gitu. Bahaya kalau gue ketarik gitu. Ya, yang lainnya mah aku anggap biasa sih. Biasa ya, oke. Nah, kalau menurut kamu, apakah akan lebih menarik ketika seorang DJ kenapa sih harus selalu berpenampilan seksoy gitu? Sebenarnya kalau kita sendiri ya, sebenarnya pengennya enggak. Cuman terkadang klubnya yang minta. Request. Batasan seksinya dia tuh seperti apa? Kadang minta toples. Nggak pakai BH? Iya, Sebenarnya ada. ada. Karena aku pernah ngalamin. Dan itu kan terekam dong, nggak boleh? Enggak, karena emang di plaster. Oh, Kamera belakang. Ada kok di salah satu klub Jakarta beberapa. jadi semua kamera ditutup semua.
Tak boleh. Nggak boleh. Ya kan lagi mohon maaf ya, lagi joget-joget kan, copot Tapi pasti ada. Cuman ya resiko kita kan. toples. Toples. Itu Unik toples ya? dalamnya permen. Biasanya sih kacang telur. Katanya suruh toples kan. Iya, biasanya Enggak, kacang mohon maaf ya kan dingin, Sandra. Iya sih, cuman kalau udah Mohon banyak maaf, orang kan. Iya, kamu nge-DJ topless ya. Jadi bawahan doang nggak pakai atasan, termasuk nobra. Iya. Kan kena AC nggak ngeras tuh. Paling kerokan bang pulang. Iya. Tapi memang sebagai seorang DJ harus kuat mental ya. Iya benar. Lagi DJ wanita kan, persiapan untuk direndahkan. Iya. Lu cuma bisanya apa sih? Cuma bisa tampil seksi doang. Iya. Dilecehkan. Betul. Sempet depresi kan ngadepin pekerjaan ini, Sandra. Awal-awal iya, tapi sekarang udah enggak. Kayak aku mah bodo amat, jalan-jalan aja. Ya? Iya, karena emang aku punya prinsip gini, aku nggak DJ lurus, aku nggak jual diri, aku nggak minta makan sama orang, aku pakai keringat aku sendiri gitu. Jadi orang mau ngomong apa terserah, toh kita nggak rugi. Kalimat apa yang menyakitkan yang pernah Sandra dengar dari orang yang benci? Contoh aja ya kayak kemarin, mungkin baru 1 bulan belum ada. Itu ada satu orang yang emang tamu, suami istri, jadi ada salah sangka lah intinya. Si klub ini lebih memilih tamu daripada kita. Jadi Membela tidak- kali maksudnya. ya. Jadi kayak nggak mau ngedengerin klarifikasi dari kitanya dulu gitu. Itu sempat dikatain lonte, pelakor, apa segala macam. Cuman aku nggak ngerasa, jadi biasa aja Sempat bang. nangis dong kamu. Enggak, air mataku mahal. Enggak. Tapi kamu benar-benar kuat ya ngadepin ini ya. Iya, udah biasa. Nah, di saat depresi ini kamu ngatasinnya gimana tuh? Di saat kamu direndahkan oleh orang lain. Dulu aku sempat ke psikolog 1 tahun 6 bulan. Itu kamu Iya. salah satu cara Jadi menghadapinya. semuanya aku pendem semua kan. Aku pendem sendiri sampai aku kan jarang banget nangis. Jadi kayak stres sendiri aja akhirnya ke psikolog. Apa kata psikolog? Apa yang harus kamu lakukan? Mental sih sebenarnya. Jadi apapun yang diomongin sama orang, ya udah lempengin aja. Makanya itu yang aku pakai sekarang. Ada ditambah dengan harus konsumsi obat-obatan untuk lebih Dulu menenangkan diri. ya, aku konsumsi obat 1 tahun 6 bulan, hampir 1 tahun 8 bulanan lah. Terus berhenti. Udah lama banget deh, 5 tahun yang lalu. Oke. 5 tahun yang lalu berarti kamu merasa sudah terbebas dari mental health atau kamu masih terus berjuang untuk menghadapi Masih berjuang sih. depresi-depresi yang pernah kamu alami? Berjuang. Dibilang sembuh banget enggak ya. Cuman kalau dibilang sakit banget sih aku udah males mikir. Pernah kemudian tiba-tiba terlintas lagi nggak apa hal-hal yang bikin kamu tuh sakit hati, keinget lagi, terus kamu jadi marah, kamu jadi depresi, Enggak. Aku udah lempeng banget sekarang bang. udah bodo amat ya. kamu bodo bertanya. amat. Begitu terlintas, apa yang kamu lakukan? Terlintas. Misalkan, Kadang tuh sempat kalau misalnya ada yang ngatain, keinget ya sama keinget, omongan, anjing lonte itu, kayak gitu-gitu. Suka kadang ngelonte aja gitu. Nanggung banget gitu. Aku difitnah, dikatain lah. Nggak ngelakuin kan rugi ya. Mending Rugi. ngelakuin, dapat enak, dapat duit. ya tapi kan kamu ya tapi kan kamu dikata-katain anjing lonte. Nah, kamu lonte bisa jadi anjing bisa nggak kamu? Ya gugup, tinggal gugup. Nah, paling kamu gayanya doang, gaya anjing bisa kan? Hah? Aku kan satwa langka Oke, banget. udah itu. Kita balik ke masalah musiknya sekarang ya. Kita talk about genre your music ya. Genre apa yang DJ Sandra mainkan? All genre, Oh, genre. Apapun tuh. apapun itu. Jadi Ada berapa genre sih yang bisa kamu mainkan? wah banyak banget. Ada IDM, ada breakbeat, IDM ada tuh berarti Indonesia. apa ya, Dutch music, Oh, IDM. Terus kalau apa lagi? ada JDM, ada JDM banyak. tuh apa? Jaipong dan music. Serius dong. Mungkin Iya, aku serius, nggak tahu bener. deh. Soalnya aku bukan Bener, orang yang bener. bukan orang yang pernah hidup di Emang dunia iya, malam. JDM Iya. itu Jaipong. Jepang dan musik. Jaipong Dutch music. Jepang dan musik. Terus apa lagi? Breakbeat, funkot, Beat, apa? Funk, funkot. funkot. Funkot yang biasanya di pasar malam kalau kata orang bilang. Sama tuh kayak gimana tuh? Gimana ya kak? DJ angkot. Ya, DJ angkot. Oh, di Kata orang ya. Funkot di angkot. Ya, tapi buat aku itu paling banyak duitnya. Oh ya? Di mana tuh biasa kalau kamu manggung, kamu mau mainkan musik itu? Banjarmasin, Jawa,
untuk Jakarta. tahu audiens kamu dan kamu harus putarkan musik apa, gimana cara kamu menangkap audiens itu? Apa? Biasanya manajer aku sih nanya sebelum perform. Misal ada yang nawarin tanggal, terus nanti pasti ditanya genre di situ apa gitu. Jadi kita siapin sebelum berangkat. Oke. Gitu. Jadi kamu nggak salah audiens ya, nggak salah Nggak salah musik. kayak nggak anak salah pesta nggak genre. salah kostum ya. Iya. Tiba-tiba kamu Pesta ke Halloween. utara, tiba-tiba kamu kasih musiknya musik selatan. Iya, benar. Anak-anak wah ini. Ke pesta Halloween pakai bikini ya. Ya kan ada. Sekarang banyak kuntilanak pada pakai begini, banyak kuntilanak. Geras sekarang udah panas ya. Bener. Iya, kalau dulu kuntilanak pakai baju panjang, gaun, sekarang mau begini. Kuntilanaknya kepanasan. Iya, itu mah kuntilanak katanya. Bicara masalah musik, Sandra. Sandra pernah terlibat musik-musik AI ya? Bukan musik, aplikasi kali. Ya artinya kan mungkin musik yang masalah mainkan itu hasil karya dari aplikasi AI gitu. Bukan musik dong. Kan ada di AI itu ada namanya Suno AI kan. Nah itu kamu bisa membuat musik, Oh. lagu gitu kan. Nah tanggapan kamu tentang musik AI ini gimana? Nggak punya tanggapan apa. Emang nggak bisa tanya itu, dia harus tanya masalah bikini, toples, nah, Karena emang secuek itu, Bang. iya tetap dulu ya. Kayak contohnya, Yang penting lagu-lagu kamu didengar lah sama mereka. iya, gitu. dan emang aku punya remixer sendiri kan. Jadi aku nggak peduli orang mau pakai aplikasi apapun, aku nggak peduli. Lebih ke menghargai aja sih. Pernah nggak kamu saat manggung tuh salah puterin lagu gitu? Karena mungkin di listnya nggak pas genrenya gitu, nggak playlistnya nggak masuk gitu maksudnya. Pernah. Waktu Itu pas ibarat kayak orang ngelawak stand up tuh ngebom, nggak lucu. Nah untuk seorang DJ tuh ngebom itu nggak dapet crowdnya tuh, pernah nggak kamu ngalamin hal seperti itu? dibilang nggak dapat crowdnya nggak, tapi makin jadi ya. Waktu itu di genre breakbeat. Nah ternyata tengahnya itu fancode. Lupa kamu playlistnya udah lupa. Iya, jadi aku cuman ngelihat karena buru-buru kan ngelihat judulnya aja, aku play. Ternyata depannya breakbeat memang, tapi tengah-tengahnya fancode. Jadi kayak pasar malam kalau kata orang kayak angkot. Kalau gimana penonton audiens? Bawa joget aja udah. Nggak ada penonton kira Enggak, nyawernya enak banget. Oh, bisa begitu malahannya. Nggak diniatin, nggak di playlist, malah jadi Iya, berubah. justru kayak gitu. Kadang kita nge-set list lagu malah nggak kepake. Iya. Kadang. Jadi kamu termasuk improv juga dalam main lagunya kadang-kadang. Iya, bisa dibilang gitu. Kalau awal playlist, kemudian improv kamu lihat gitu. Tapi skill kamu jago juga dong kalau kamu bisa improv. Kadang tuh yang kayak gitu malah nggak kepake. Kadang kita udah nyiapin berapa puluh lagu gitu, ternyata tiba-tiba di venue minta emang dasar. Kan di setlist kita nggak ada. Emang dasar, Iya. emang dasar kamu bajigur. Oke, kita sudah mengenal kehidupan seorang DJ Sandra ya, DJ wanita yang ada di Indonesia yang memang telah mengalami banyak masalah masalah kehidupannya, pribadinya. Tadi kita juga sudah tahu bahwa DJ Sandra pernah menikah selama 9 kali dan itu dikasih semua Iya. dengan berbagai macam bentuk dan alirannya. Iya, bentuk Dari aliran dan aparat, pemilik klub, milik klub enggak pernah deh. nggak aparat ya, aparat, pilot, ya kan? Iya. Pramugara, Enggak, pramugara mah. dokter, Enggak. ansip, Enggak. ya siapa aja profesi yang berbeda, apa aja profesinya gitu. Anggota DPR pernah. Wow, atas lama bikin kebijakannya, bikin kebijakan mulu. bener. Oh, apa tuh Di DPR? kompresor mulu ya. Iya, DPRD apa DPR RI? DPRD. Oh, DPRD daerah ya. Terus siapa lagi? Terus kebanyakan aparat sih. Aparat ya. Lama-lama jadi keparat kitanya. Iya. Gampang sekali mereka ya menikahi wanita ya. Iya, Apa karena iya. uangnya juga gampang dapatnya kali mereka ya? Kurang tahu itu ya. Nggak pernah nanya, Anda dapat uang dari mana menikahi saya? Gak mau tahu, Bang. Orang lu pengen uangnya. Ya udah, kenapa lu Sandra mau ngapain Sandra nih? Aku Iya. ke depannya. Oh. Aku kayaknya tahun ini berhenti nge-DJ. Why? Lebih pengen ke usaha sih, jadi wirausaha. Sudah ada modalnya. Bang Badu mau ngasih? Saya aja mesti nafkain 3 anak, nafkain kamu lagi untuk Yang modal mana? usaha. Dari Ya, satu ibu. Iya, ibu yang kemana ya? Oh, kira beda. Nggak ada, ibu satu.
Jadi berarti mau DJ ya? Iya benar-benar. Serius mau berarti mau DJ? Iya, tahun Nah, sekarang ini lumayan insya loh. Allah. Nyawer aja mohon maaf ya. Kamu nge-DJ 25 juta. Sawarannya pernah nggak ada lebih dari 25 juta? Ada, pernah. Tuh, kan enak. Tapi itu kan 25 juta nggak setiap ada Anggaplah, job. anggaplah sawerannya. Pernah sampai angka puluhan juta sawerannya. Pernah. Sekali lah itu. Aku lihat daftar apa? Aku lihat jadwal manggung kamu tuh hampir 1 bulan tuh full. Iya. Kan bisa kita hitung bagaimana kamu bisa menghasilkan uang pudi-pudi. Bener. Cuman kan Kenapa kamu nggak lepaskan? setiap ini Bang. Nggak setiap manggung 25, kadang tahun baru. Kalau misalnya kayak gini normal atau nggak ada tematik ya biasa normal 5 juta gitu. Oke. Ya udah, mudah-mudahan keputusan kamu untuk berarti DJ, bisnis bisa terlaksana dan Iya, bisnis kamu booming. Amin. Dan kamu bisa menjadi miliarder wanita Amin. setelah selesai dari DJ. Oke. Nah, ini ada terakhir nih. Mungkin buat yang menyaksikan video ini kalian bisa belajar dari DJ Sandra. Kalau kalian seorang wanita ya mau menjadi DJ profesional yang benar-benar dianggap skillnya bukan karena kecantikan dan ya apa? Ya ada, nah itu. Silakan Sandra. Buat DJ di luar pokoknya tetap semangat. Nih, Sandra sini. Apapun yang orang luar itu katakan udah bodoh amat, kalian itu terbaik pokoknya. Itu aja sih, semangat, pokoknya semangat. Oke, thank you sekali lagi DJ Sandra, thanks for Thank coming. you Bang Budu. And now please welcome DJ Sandra. Mainkan dong di sini, ini. Ini kurang. Ayo dong, mainkan dulu. Kegedean Bang ininya susah. Apa yang harusnya mana sih? Gitu-gitunya. Harusnya mana ukurannya? Ada dong. Segini. Iya. Nggak pernah yang segini. Nih kalau isi ada tuh. Sobek dong. Langsung aja. Masukkan oleh Ion Water, pengganti cairan yang hilang. Nah, pernah nggak teman-teman kamu cairannya pada hilang? Tiap malam deh kayaknya. Thank you sekali teman-teman buat DJ Sandra. Terima kasih. Sampai jumpa di Bitok. Ya, terima kasih sudah menyaksikan Bitok. Kalian kalau ada ide siapa yang mau kita datangkan, minta tahu siapa yang mau kita datangkan, silakan kirim komentar kalian di bawah ini ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan Bitok. Jangan lupa like, share, subscribe dan juga komen. Ketemu lagi di Bitok bicara sampai mentok tok tok tok. Bye bye.